Fahri lagi apa sih? Ini biasa, lagi main game aja. Main game? Iya. Pantes aja ya sekarang banyak anak-anak yang senang main games ketimbang baca buku. Karena memang sekarang games online itu lagi marak banget ya. Iya, benar banget nih. Game online, kemudian media sosial juga banyak kok. Sedih juga ya, banyak anak-anak yang jadi membacanya itu kurang banget. Apa sih kira-kira penyebabnya? Tahu nggak sih? Indonesia berada pada peringkat keberapa dalam hal minat baca? Ternyata Indonesia berada pada peringkat kedua. Tapi dari bawah. Kalau gitu, negara mana ya yang berada pada peringkat 3 besar? Menurut hasil survei UNESCO pada tahun 2016, Finlandia merupakan negara dengan peringkat literasi tertinggi, diikuti Norwegia dan Islandia. Kok bisa ya Indonesia berada di peringkat 2 terbawah? Padahal, menurut data BPS, Indonesia mengalami angka penurunan buta huruf yang cukup besar loh, yaitu dari 28,02% pada tahun 2011 menjadi 16,52% pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti rendahnya kebiasaan membaca sejak dini. Selain itu, fasilitas dan kualitas dari sarana baca yang tersedia masih belum merata. Dan juga royalti penulis yang rendah serta pajak buku yang tinggi membuat pembaca enggan untuk membeli buku. Serta terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk bermain gadget. Lalu, apa ya solusinya? Yang pertama adalah dengan meningkatkan kebiasaan membaca sejak dini. Selain itu, mulai untuk mengisi waktu luang kita dengan membaca. Dan yang terakhir adalah dengan memanfaatkan fasilitas dari pemerintah seperti perpustakaan keliling. Jadi, yuk baca. Ngomong-ngomong tentang membaca, sering kita mendengar istilah membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa seakan-akan berkeliling dunia. Berkeliling dunia dalam tanda kutip, kita tidak sungguh-sungguh pergi berjalan-jalan keliling dunia, melainkan jiwa, pikiran, dan imajinasi kita yang melalang buana keliling dunia. Nah, di zaman globalisasi ini, buku memang bisa kita dapatkan dengan mudah. Jadi ada bermacam-macam nih. Ada yang bisa kita baca dengan fisiknya. Nah seperti ini contohnya. Ini buku fisiknya. Ataupun bisa dengan buku secara digital melalui gadget nih ya, anak-anak ya. Maka kita bisa membaca buku kapanpun dan dimanapun. Namun sayangnya, menurut Duta Baca Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, nah Indonesia minat bacanya atau masyarakatnya itu sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain nih. Ya, dari 61 negara kita menduduki posisi ke-60 terkait dengan minat baca. Dikala ada banyak dan mudahnya akses membaca buku, maka tapi kita hanya mendapatkan peringkat 60 saja nih anak-anak. Sungguh memprihatinkan ya, Pak Iya, Mari. benar banget nih Bu Lia, prihatin banget. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Fahri, sebetulnya apa aja sih penyebab yang menyebabkan kenapa anak-anak di kita itu minat membacanya sangat rendah? Nah, anak-anak, Bapak di sini akan menjelaskan dengan Bu Lia sebab atau beberapa sebab mengapa minat baca di Indonesia itu sangat kurang. Mari kita sama-sama menyimak pemaparannya ya. Kalau menurut saya, penyebab membaca itu banyak sekali faktornya. Yeah. Nah, faktor yang sangat sangat krusial atau sangat
mempengaruhi kebiasaan kita itu adalah yang pertama, faktornya itu adalah lingkungan sekitar. Ya, nah lingkungan hidup di sekitar kita ini merupakan faktor penting dalam kehidupan, karena secara tidak langsung lingkungan sekitarlah yang membentuk kebiasaan kita. Nah misalnya ya, ketika kalian berteman dengan seseorang yang senang main game online, nah biasanya pasti kalian akan senang bermain game online juga. Nah kalaupun misalnya nanti kalian berteman dengan seseorang yang senang membaca buku, nanti pasti kalian pun akan terdorong mempunyai kebiasaan menjadi senang membaca. Nah mungkin itu Bu Fahri salah satu faktornya. Selain itu menurut Pak Fahri, apalagi sih faktor penyebab kenapa kita itu jadi malas membaca? Nah, anak-anak, selain yang tadi dijelaskan oleh Bu Lia, yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor teman, ada faktor lain yang membuat minat baca di Indonesia itu sangat kurang, yaitu faktor generasi instan. Apa itu generasi instan? Generasi instan itu yaitu generasi seperti kita sekarang yang tidak menghargai sebuah proses. Jadi misalnya nih, kalian ingin pintar tapi tidak mau berproses, tidak membaca buku, tidak belajar, tapi hanya langsung ingin instan. Ya udah, kita pingin pintar tapi tidak bisa melalui proses itu. Jadi misalnya kalau baca buku pun hanya selewat-selewat misalnya. Kalau seperti itu, gimana kita mau pintar? Karena nyatanya baca buku pun kita malas, tidak mau berproses membaca buku dari awal sampai akhir lengkap, tapi ya hanya sekedar membaca sinopsisnya misalnya kalau mau buku cerita. Nah itu tidak akan membuat kita menjadi pintar. Nah itu adalah generasi instan nih Bu Lia. Jadi itu bisa membuat kita minat baca kita menjadi buruk atau menurun. Benar-benar. Iya. Benar banget. Saya juga jadi ingat dulu ketika sekolah, ketika ulangan pengen nilainya bagus, tetapi saya nggak belajar, nggak baca buku, jadi aja nilainya jelek. Nah, seperti itu adalah generasi instan. Lebih banyak generasinya generasi sekarang. Oke. Nah, Pak Fahri, sebetulnya sekarang ini yang tidak kalah pentingnya yang bisa menghambat kita atau membuat minat kita untuk membaca menjadi kurang adalah gadget. Ya, betul banget. Benar nggak sih? Ya, betul banget. Nah, emang sih gadget ini bisa multifungsi. Dia selain bisa foto atau bisa bertukar kabar dengan teman atau dengan saudara yang jauh, nah gadget ini juga bisa menyebabkan kita menjadi lupa segalanya. Salah satunya melupakan untuk membaca buku. Nah itu adalah minusnya gadget. Nah, berbicara gadget atau misalnya handphone atau laptop ya. Nah, di situ kan banyak sekali aplikasi, banyak sekali permainan di situ yang mengakibatkan kita jarang untuk membaca buku nih anak-anak. Nah, ini menyambung dari perkataan Bu Lia tadi. Penyebab selanjutnya yaitu adalah sering bermain game online ataupun bermain sosial media yang berlebihan. Jadi, faktor yang selanjutnya adalah game online dan juga media sosial. Kita boleh kok bermain game online, tidak melarang. Kita boleh kok mempunyai sosial media seperti misalnya Instagram, Facebook, apalagi zaman sekarang TikTok ya. Apa-apa sedikit TikTok, apa-apa sedikit TikTok, atau apa-apa lagi mabar untuk bermain game online. Tapi ingat, jangan berlebihan. Kita juga mungkin selain sarana hiburan, nah selain game online ya dan media sosial, membaca buku itu lebih bermanfaat dan ini juga bisa sebagai sarana hiburan kalian ketika kalian sedang istirahat. Nah seperti itu. Pak Fahri, saya punya keluhan nih karena keseringan bermain gadget, bermain media sosial, menyebabkan mata saya menjadi minusnya itu luar biasa. Tambah ya. Nah, itu juga sebagai salah satu faktor minusnya kita keseringan untuk bermain game online atau media sosial karena penggunaan layar handphone atau kita melihat layar handphone secara berlebihan. Tetapi kalau kalian membaca buku, mungkin itu bisa diminimalisasi. Jadi kalian lebih baik Bapak sarankan untuk baca buku saja. Selain
itu sebagai sarana hiburan, juga sebagai penambah informasi dan wawasan kalian ya anak-anak. Oke, makasih Pak Wi. Ada loh yang tak kalah penting, ya tentang tadi lingkungan sekitar, lalu generasi yang serba instan, terus apalagi ya tadi ya? Gadget, game, sosial media. Nah, yang tak kalah penting ya ketika minat membaca kita turun itu adalah diri kita sendiri. Oh, gitu ya? Jadi selain lingkungan dan teknologi yang canggih yang semakin menjauhkan kebiasaan kita dari membaca, ada faktor lain yang sebenarnya paling kuat untuk menentukan tindakan kita, yaitu niat di dalam diri kita sendiri. Ya, jadi ketika diri kita sendiri tidak bisa mengontrol apa yang akan kita lakukan, ya berarti kita tidak bisa melakukan banyak hal. Misalnya dalam diri kita itu selalu malas aja bawaannya. Nah, otomatis banyak hal yang akan kita lewatkan. Misalnya membaca buku itu tidak akan kita lalui. Kenapa? Karena kita selalu memenangkan malas itu di diri kita. Nah, makanya nanti kita harus lawan rasa malas untuk membaca. Ya, nah, gitu. Mungkin itu Pak Fahri yang harus kita pahami ketika kita kenapa sih minat membaca anak-anak itu sangat kurang. Nah, mungkin itu adalah faktor-faktor penyebabnya. Itu adalah beberapa faktornya ya. Nah, tadi kalian sudah menyimak apa saja sih faktor-faktor penyebab kenapa kita menjadi kurang atau nggak suka dengan membaca. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, akhirnya pemerintah peduli dengan permasalahan tersebut. Nah, kepedulian pemerintah ini adalah dengan meluncurkan salah satu program yang bisa membuat kalian menjadi lebih senang membaca. Apa itu programnya? Programnya adalah GLS, atau GLS itu adalah Gerakan Literasi Sekolah. Nah, Pak Fahri, apa sih Gerakan Literasi Sekolah itu? Nah, ya anak-anak, Gerakan Literasi Sekolah yaitu adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat belajar, terutama untuk membaca dan juga untuk menulis nih anak-anak. Jadi itu adalah program dari pemerintah untuk menggiatkan bahwa untuk menaikkan minat membaca dan juga menulis kita semua. Itu adalah program GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Nih Bu Lia, tadi kan programnya itu membaca dan menulis ya. Maksudnya membaca dan menulis itu apa sih Bu Lia di program GLS ini? Oh iya. Nah, kalau untuk belajar membaca dan menulis, Ibu yakin kalian sudah bisa belajar membaca dan menulis sejak SD kelas 1 kan? Nah, dalam Gerakan Literasi Sekolah ini, dalam artian membacanya itu adalah kalian membaca buku secara keseluruhan dan mampu menyerap informasi yang terkandung di dalam buku ini. Setelah itu, barulah kalian bisa menuangkan ide dan gagasan kalian ke dalam bentuk tulisan. Itu Pak Fahri. Jadi bukan mengeja ABC atau belajar menulis per huruf, bukan seperti itu. Oke, jadi kalau begitu, apa sih tujuan dan manfaat dari GLS ini? Banyak banget ya, banyak banget manfaat dari Gerakan Literasi Sekolah ini. Ya, yang paling utama manfaat dari Gerakan Literasi Sekolah ini adalah bisa menambah informasi dan wawasan baru untuk kalian. Ya, betul. Ya, ketika misalnya Ibu membaca buku ayat-ayat cinta, nih ya ayat-ayat cinta, nah nanti kalau misalnya Ibu membaca judulnya saja, pasti yang terbersit hanya, oh ini pasti tentang percintaan. Padahal bukan, ya. Nah, ketika kita membaca secara keseluruhan cerita ini, nanti kita akan bisa membayangkan betapa indahnya misalnya negeri di sini lokasinya. Oh ya, Mesir. Nah, karena Bu Lia belum pernah ke sana, setelah membaca novel ini jadi terbayang seperti apa sih indahnya Mesir begitu. Nah, itu adalah informasi dan wawasan baru. Selain itu, ya manfaatnya itu adalah bisa mengasah daya ingat melalui membaca. Ya, jadi kalian nih yang mudah lupa berarti jarang sekali membaca. Nah, makanya biar kalian tidak mudah lupa harus sering-sering membaca buku. Selain itu, kalian juga akan meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang muncul di media.
Nah, akhir-akhir ini Pak Fahri banyak banget berita-berita bohong atau berita-berita apa sih disebutnya? Berita hoax ya. Nah, itu berita hoax ya. Jadi ketika kita literasinya kurang atau membacanya kurang, otomatis kita akan tergerus informasi-informasi yang kurang benar. Nah, jadi kalau begitu harus rajin membaca. Nah, anak-anak, setelah pemerintah membuat sebuah gerakan literasi sekolah untuk meningkatkan minat baca di Indonesia, maka dari itu kita, SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, SMP kita tercinta juga melakukan atau membuat sebuah gerakan literasi sekolah, di mana gerakan literasi sekolah ini memuat kegiatan-kegiatan yang menarik untuk kalian. Nah, salah satu diantaranya apa aja sih, Bu Lia? Oke, nah betul sekali ya Pak Fahri, di SMP Islam Kreatif ini memiliki program-program kegiatan gerakan literasi sekolah yang menarik banget, dan sayang banget kalau misalnya kalian nggak ikutin satu-satu. Nah, kegiatannya itu yang pertama, kalian otomatis akan membaca ya, kegiatannya membaca buku. Nah, membaca bukunya nanti setiap hari selama 15 menit sebelum belajar dimulai. Jadi nanti ketika kalian sebelum belajar dimulai, kalian itu akan melaksanakan kegiatan literasi membaca selama 15 menit. Ya, nah karena di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka, jadi nanti kalian membacanya bisa mengakses Google Classroom di kelas literasi. Ya, nanti kita akan sediakan banyak sekali bacaan untuk kalian baca di setiap harinya. Oke. Nah, yang kedua, program dari gerakan literasi sekolah itu adalah menulis jurnal buku. Jadi setelah tadi kalian membaca selama 15 menit, setelah itu tuliskanlah hasil bacaan kalian ke dalam sebuah jurnal. Yang ketiga, kalau dulu ketika sebelum pandemi di kelas itu pasti ada pojok baca ya, setiap kelas itu memiliki perpustakaan kelasnya masing-masing ya. Nah, si pojok bacanya itu juga dilengkapi dengan pohon gelis atau pohon gerakan literasi. Jadi ketika kalian setelah selesai membaca satu buku, kalian akan memberi daun di batang-batang yang ada di dalam pohon gerakan literasinya. Nah, untuk sementara kegiatan pojok baca ini mungkin tidak bisa kita laksanakan dulu ya. Nah, yang keempat, adapun kita dengan literasi ini ya bisa jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Kita biasanya suka kunjungan ke pameran buku. Ya, jadi kalau misalnya ada kegiatan atau event-event pameran buku, biasanya kita hadir di sana untuk mencari informasi-informasi baru. Nah, sayang sekali kunjungan ke pameran buku selama pandemi ini belum bisa kita laksanakan. Ya. Terus yang kelima juga, selain kunjungan ke pameran buku, kita juga selalu kunjungan ke perpustakaan daerah. Tahu Pak Fahri perpustakaan daerah Cianjur ada di mana? Di mana ya? Ada yang pernah ke sana? Nah, kalau misalnya belum ke sana, nanti kita sesekali jalan-jalan ke sana ya. Tetapi setelah kondisi dan situasinya aman dulu ya. Nah ini nih Pak Fahri yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak di program literasi itu adalah reading challenge atau tantangan membaca. Jadi nanti akan ada di bulan-bulan tertentu kalian ini mendapatkan tantangan. Ya, tantangannya apa? Tantangan membaca. Ya, kalian mampu tidak misalnya membaca buku dalam 1 minggu itu 2 buku atau 1 buku, tetapi dengan yang jumlah halamannya tebal misalnya. Ya. Nah, reading challenge itu selain kalian membaca buku, kalian juga bisa mempresentasikan hasil bacaannya. Itu reading challenge. Nah, terus setelah reading challenge ada juga kalian itu kontes menulis. Ya, misalnya karena kalian sering membaca buku, kalian jadi senang berimajinasi. Nah, akhirnya imajinasi atau ide-ide tersebut bisa kalian tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Gitu ya Pak Fahri ya. Apa aja sih Pak Fahri yang bisa kita tulis ketika kita lomba menulis? Selain puisi, apa aja ya yang bisa kita tulis? Cerpen juga bisa ya. Atau misalnya pengalaman-pengalaman kalian sehari-hari itu juga bisa dijadikan sebuah tulisan. Nah, ini yang paling penting, yang terakhir, kalian kalau misalnya tadi di reading challenge-nya itu aktif, kalian itu akan mendapatkan reading award. Ya,
Reading Award itu adalah penghargaan-penghargaan yang diberikan sekolah untuk anak-anak yang aktif dalam kegiatan literasi. Nah, selain anak-anak itu akan mendapatkan award atau penghargaan dari sekolah, banyak kakak-kakak kelas kalian juga yang sudah mendapatkan penghargaan di luar sekolah. Nah, salah satunya ada yang pernah juara 1 menulis cerpen, ada yang pernah juara menulis puisi, lalu menulis apa ya yang Hardipa yang di Bandung itu? Itu apa sih namanya, resensi buku sebetulnya, menulis jurnal. Oh iya, menulis esai juga ya. Nah itu juga kita pernah juara. Nah siapakah juara-juara berikutnya? Siapa tahu kamu. Jadi ayo kita rajin membaca dari sekarang. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Gerakan literasi sekolah, belajar sepanjang hayat, pendidik, siswa, dan orang tua berkolaborasi membangun negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, sawah hutan, gunung lautan, bersama kita membangun bangsa. Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter cinta literasi menuju Indonesia mandiri. Gerakan literasi sekolah, belajar